Benarkah Al-Quran menjelaskan soal bidadari surga seperti kata Tengku Zul? Ditulis oleh Ayas di seaworld.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Al-Quran, kitab suci yang mulia dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi umat Islam, sekaligus bisa menjadi laknat. Al-Quran bisa menjadi rahmat jika umat Islam bisa membaca, memahami dengan benar, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bisa menjadi laknat bagi umat Islam bila salah dalam membaca, memahami, dan mengamalkan. Akhir-akhir ini banyak yang meributkan soal bidadari surga, terutama ketika banyak insiden terjadi. Motif dari aksi-aksi yang terjadi tersebut disebut-sebut agar mendapat gelar mati syahid dan mendapatkan surga beserta bidadarinya. Persoalan muncul ketika perempuan yang mati, apakah mendapatkan bidadari ataukah bidadara? Tengku Zul adalah salah satu orang yang paling sering membahas soal bidadari surga. Tengku Zul seperti sangat antusias sekali dengan kabar bahwa di surga akan mendapatkan puluhan bidadari. Tapi sayangnya sampai sekarang dia belum punya nyali untuk bertemu dengan bidadari surga. Masih kalah lah sama pelaku-pelaku insiden sebelumnya. Tengku Zul merasa tidak terima banyak yang menjadikan bidadari surga sebagai bahan olok-olok. Bagi Tengku Zul, konsep bidadari surga adalah ajaran Islam yang harus diimani, bukan dijadikan bahan olok-olok. Tengku Zul menulis cuitan sebagai berikut. Banyak sekali yang kafir dengan Al-Quran menghina keterangan tentang bidadari surga. Wanita muslimah dapat apa di surga? Katanya wanita muslimah dapat suami yang setara solihnya dengan dia. Kita tidak campuri ajaran agama lain. Kenapa mereka rajin lompat pagar? Apa tidak puas dengan agama sendiri? Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah Al-Quran menjelaskan soal bidadari surga? Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 55-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhulalin alal aroiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Yang berarti, sesungguhnya para penghuni surga pada hari kebangkitan itu dalam kesibukan lagi sangat senang. Mereka bersama-sama pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat-tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Bagi mereka di sana ada aneka buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka minta. Dari ayat tersebut ada yang memberikan makna sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud penghuni surga dalam keadaan sibuk, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga, sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Kedua, maksud dari ayat ke-56, mereka dan istri mereka berada di naungan pohon-pohon, bertelekan atau berbaring di atas dipan-dipan. Ketiga, maksud ayat 57 orang yang di surga akan menikmati berbagai buah, tafsir Al-Quran Al-Azim. Keempat, semua kesenangan di surga diperoleh secara sempurna. Yang didapatkan oleh yang masuk surga adalah istri yang begitu cantik menawan, yang enak dipandang. Terlepas dari bagaimana tafsir ayat tersebut, sebuah teks tidak lepas dari konteks saat teks itu diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran diakui atau tidak berdialektika dengan kondisi lingkungan di Arab Saudi. Ayat-ayat tentang surga rata-rata menjelaskan suatu keindahan dan kenikmatan yang menjadi dambaan masyarakat Arab. Misalkan surga dijelaskan mirip sebuah taman yang indah, hijau, di bawahnya mengalir sungai jernih, serta banyak buah-buahan. Gambaran ini tidak ditemukan di Arab, namun ditemukan di daerah lain seperti Indonesia. Di surga juga dijanjikan khamar dan bidadari. Seperti kita tahu, masyarakat Arab adalah kelompok masyarakat yang gemar sekali mengkonsumsi khamar atau arak, serta punya libido yang sangat tinggi. Maka dengan surga digambarkan seperti itu, diharapkan masyarakat Arab bisa tertarik masuk Islam. Berbeda ketika misalnya Nabi Muhammad adalah orang Jawa, mungkin gambaran surga tidak akan seperti itu. Sebab di Jawa banyak tempat yang merepresentasikan gambaran surga. Walhasil, soal bidadari surga sebenarnya tidak terlalu penting. Orang Islam yang merindukan bidadari surga adalah masuk tingkatan paling rendah. Orang Islam yang level beragamanya paling tinggi tidak peduli dengan surga dan neraka. Mereka menyembah Allah atas dasar cinta, bukan karena mengharapkan surga atau takut dengan neraka. Soal bidadari surga bahkan tak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaworld.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini.
Tempo menolak dukungan RUU PKS, ditulis oleh Putri Diani di siword.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita di Tempo dengan judul PKS sebut isu RUU PKS menghindari logika agama. Sebenarnya mau membaca media manapun saya biasa saja. Namun untuk kali ini saya cukup kecewa dengan media tersebut. Beberapa kali saya masih mengagumi bagaimana cara Tempo membuat berita yang lugas dan terkini. Untuk berita kali ini rasanya tidak bisa saya maafkan. Tempo mengangkat berita tentang rancangan undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual, di mana isu ini mati dan redup di DPR. Kita sama-sama tahu di parlemen jika fraksi PKS ini menolak RUU PKS, bahkan wacananya untuk menolak dianggap tidak masuk akal untuk banyak kalangan. Nah, wartawan Tempo malah mengangkat berita RUU PKS dengan narasumber legislatif dari PKS yang jelas-jelas mereka menolak. Dulu ketika saya menjadi wartawan, para wartawan Tempo ini memiliki idealisme yang sangat tinggi dan analisis wacana yang sangat cermat. Sayang berita kemarin membuat saya cukup kecewa dengan Tempo. Kecewanya wartawan yang meliput tidak memiliki kepekaan terhadap isu kekerasan seksual. Padahal wartawan yang membuat berita adalah perempuan. Kedua, redaktur Tempo malah menaikkan berita tersebut. Saya pernah katakan jika saya pernah menjadi wartawan selama 3 tahun, saya seringkali memilih narasumber agar berita saya masih mengedepankan kemanusiaan. Saya pun tidak pernah menggunakan narasumber yang berasal dari legislatif PKS. Karena bagi saya kita tidak bisa satu framing dalam isu kemanusiaan dan agama. Saya pun tidak pernah mau meliput agenda-agenda yang bersangkutan dengan HTI atau sayap dari PKS. Hadirnya media baiknya bisa mendorong sejumlah undang-undang dengan mengedepankan kemanusiaan. Dengan kata lain tidak bisa lagi asal kutip narasumber. Kata-kata dari mereka tentunya akan menyulitkan untuk disahkan undang-undang. Salah satu contohnya RUU PKS ini. Bertahun-tahun mandek, keluar masuk prolegnas karena media terkesan acuh dalam mendukung RUU PKS ini. Hal lain yang ingin saya kritisi, tidak keberimbangan lagi dalam menulis berita tersebut, tidak ada narasumber yang dijadikan keberimbangan berita. Misalkan, menggunakan kacamata ulama, baik NU atau Muhammadiyah. Dua organisasi ini sangat mendukung RUU PKS untuk segera disahkan. Dengan kata lain, Tempo tidak lagi hadir untuk publik. Padahal sebetulnya publik berhak untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat. Situasi itu kemudian membuat para jurnalis bergerak sesuai kepentingan politik sang pemilik media yang berujung pada praktik jurnalisme partisan. Wajah Tempo kini berubah dalam ranah media, terutama dalam kasus Tempo. Permasalahan ini mengindikasikan kurangnya kerjasama. Bagaimana institusi berbeda memandang isu secara parsial, tanpa ada keinginan atau komitmen yang real untuk mengatur media demi kepentingan publik. Regulator media dan kebijakan-kebijakannya bekerja di dalam kerangka kerja yang jelas dan tegas. Keberagaman konten hanya bisa dicapai jika ada jaminan dan juga aturan tentang keberagaman kepemilikan. Kedua prinsip tersebut penting dalam demokratisasi media yang ada di Indonesia. Akan tetapi struktur industri ini bergeser. Kepemilikan media lebih terkonsentrasi pada beberapa pihak saja, seperti yang dikatakan pakar media. Catatan lainnya, Tempo gagal memberikan informasi berkualitas ke publik dan hanya fokus mengejar iklan. Belum lagi faktor pemilik saham menjadi penentu warna media tersebut. Saya pernah masuk dalam satu media. Sebenarnya saya mencari tambahan honor hingga akhirnya saya bekerja di sana. Untuk satu waktu media tersebut malah membuat headline tentang berita FPI dan dakwah-dakwah yang marah pun diberitakan. Berita tentang PDI Perjuangan sengaja tidak dimuat, padahal hal tersebut bersangkutan tentang isu kesejahteraan. Usut punya usut, ternyata pemodal dari media tersebut dari kalangan pendukung FPI. Kongsi penguasa dan gurita media saat ini dapat menciptakan ketimpangan informasi. Publik adalah pihak yang paling dirugikan. Pada akhirnya, keberpihakan media hanya didasarkan kepentingan politik pemiliknya, alih-alih nilai dan gagasan seperti halnya di Amerika, Inggris, atau Perancis. Hal ini yang perlu dipikirkan Tempo adalah sekarang pimpinan media mesti peka terhadap suara netizen. Kalau melawan arus, netizen bisa bersatu mengecilkan peran media sosial. Para YouTubers, social media influencers, dan aktivis sosmed bisa mengambil alih penggalangan opini. Alih-alih menjadi media independen, Tempo sepertinya akan ditinggalkan pasar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.